Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan semuanya, Shalom. Shalom. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita yang dahsyat dan penuh kasih. Kasih yang menyelamatkan setiap kita semuanya. Amin. Kita percaya oleh karena kasih Tuhan kita mengalami pertolongan, mengalami mujizat dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama hampiri Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan dengan segenap hati dan kejujuran kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala bersatu hati. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami menaikkan syukur kami atas kesempatan yang terindah yang Tuhan beri atas setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya Tuhan, kami percaya bahwa kami akan melihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami datang, di pagi hari ini didatangkan yang hampa. Maka kami membawa pujian kami, syukur kami, sembah kami, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini, bahkan memberkati serta menyertai ibadah di pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga kini, kuserahkan semuanya dalam tangan yang kuasa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berkata syukur. Yang siap puji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Saudara, saya seringkali berkata manusia itu selalu butuh damai sejahtera. Betul nggak saudara? Apapun masalah yang ada di depan kita, apapun yang kita hadapi di hari-hari yang kita lewati ini, kita butuh yang namanya damai sejahtera. Saat damai sejahtera itu ada dalam hati kita, berarti ada siapa saudara? Ada Tuhan Yesus. Wah, kita tambah jauh saudara. Terus kalau hadiah katanya Bu Esther Soleman, terus bisa jawab kafe kalau hadiah. Jika bisa jawab salah derek kalau hadiah juga. Ya kemarin begitu luar biasa ya. Nah, pagi hari ini hari istimewa buat kita. Ada apa saudara di depan kita? Zaman suci. Kita boleh menikmati ini suatu berkat yang luar biasa loh saudara. Saat saudara percaya meminum anggur dan makan rotinya, saudara imani, pengharapan saudara itu pasti digenapi. Bahkan bisa menyembuhkan sakit penyakit saudara. Karena bilur-bilur Tuhan itu sudah menyembuhkan kita. Betul nggak saudara? Bilur-bilur Tuhan sudah menyelamatkan kita. Betul nggak saudara? Amin. Yang amin kenceng itu dapat keselamatan yang luar biasa. Wah, kaset telat itu. Gandol duri gimana ya? Ya. Kasih Tuhan itu tidak tertandingi. Kasih Tuhan itu mulia. Kasih Tuhan itu tak terbatas. Betul nggak saudara? Ada di kitab mana saudara? Betul, nanti dapat hadiah. Wah, Yohanes 3 ayat 16 ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Amin, beromangan kabeh. Gemes saya ya. Jajari balak bayi kalau baca yang kompak, yang keras ya. Saudara kalau teriak-teriak marah-marah bisa loh kalau keras-keras itu ya. Betul nggak saudara? Apalagi kalau marah. Sampai set buanter ya. Kalau baca firman Tuhan yang ada iman, ada janji, ada mujizat. Kenapa bacanya kok melempem kayak kerupuk yang digoreng gitu loh saudara ya. Oh sakit gigi, sama yang sakit gigi. Oh sakit gigi. Berarti semua ikut sakit gigi. Yang sakit gigi kan cuma satu.
Sakit kantong katanya. Sakit kantong itu lain. Kosong suaranya nggak bisa keluar. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara dapat hidup yang kekal. Amin. Itu baru saudara mengimani, saudara dapat hidup yang kekal, saudara diselamatkan. Loh, luar biasa kan saudara? Ya, ayat selanjutnya. Karena itu apa yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita? Ya, Tuhan dikatakan di Nehemia 9 ayat 6 di firman Tuhan katakan, engkau Tuhan itu memberi hidup kepada kita. Betul nggak? Hidup kekal itu berarti Tuhan itu memberi hidup kepada kita. Mulai kita dari debu tanah yang tidak ada apa-apanya, ya Tuhan itu sudah memberikan nafas hidup. Kita berdosa harusnya kita mati. Kita diselamatkan, kita diberi hidup lagi loh saudara. Luar biasa Tuhan kita ya. Engkau Tuhan memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepada Tuhan. Bala tentara langit loh takut sama Tuhan. Kita di sini loh gak ada yang takut sama Tuhan, betul nggak? Betul, ngaku ya saudara, ngaku. Ya, ngaku. Bala tentara langit itu loh sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi kita yang hidup, yang diberi hidup oleh Tuhan, masa sakarepe dewek nggak mau sujud kepada Tuhan? Ya, tadi sudah ngaku semua ya. Kalau suka apa? Suka apa itu namanya ya? Mau menang sendiri, suka apa ya? Bukan kamu bukan lebih iri hati nih. Aduh gimana? Apa ya suka menyangkal Tuhan. Betul nggak saudara? Menyangkal Tuhan. Itu berarti saudara tidak mau sujud, tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Itu namanya menyangkal Tuhan. Jadi pagi hari ini mari kita sujud menyembah Tuhan. Kita buktikan kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. Kita akan pujikan pujian yang memberkati. Kasih Tuhan itu sungguh mulia, tulus dan sempurna. Amin. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan yang bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.
ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bagi kita kedua tangan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita meninggikan Tuhan di atas segala-galanya, di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Dia rapas sete karena
Segenap hati kami memuji-Mu, Yesus. Sebab Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Yesus. Ya Ramaya, 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 Ramaya. Kami percaya Tuhan, segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semuanya atas izin daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, maka Tuhan punya waktu untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sama-sama menyanyi lebih lagi dengan hati yang percaya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami untuk menolong, untuk memulihkan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bantuan yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Tuhan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya.
Dia raja di atas segala raja, yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Siapa namanya? Beri tangan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Mencurahkan berkat alangkah indahnya alam bersama Tuhan, Kau berikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, takkan berkuat sabun, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Kau mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Kau memberikan kuasa untuk menang semua. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, akan berkuat sabun, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terberkuat sabun, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terberkuat sabun, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Dia sanggup menolong kehidupan dan saudara saya di waktu pagi hari ini, amin. Tuhan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kami bisa kembali dapat duduk kembali. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh pujian yang dibawakan oleh WBI. Kami persilakan untuk maju ke depan. Pemenang gembrot. Baca aku. Memberikan penanya.
Sungguh pujian yang luar biasa yang sudah memberkati kita semua di pagi hari ini, amin. Bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, amin. Jadi penganan yang bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa, haleluya. Baik, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita sama-sama puji dengan hati yang percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita sama-sama pagi ini kita akan puji ini dengan hati yang percaya. Percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Percaya
kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Ya Tuhanku Yesus, hamba mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Bahwa pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, lindungi hamba-Mu dan tetap mendadak pekerjaan yang Kau persiapkan kepada hamba-Mu dan keluarga hamba dengan tembok apimu yang menyala-nyala ya Tuhan. Berikan hamba-Mu roh-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu dan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan semuanya berasal hanya daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan hamba percaya Kau menjamah hati jemaat-Mu, diakan-Mu, gembala-Mu di tempat ini masing-masing satu persatu Tuhan, supaya firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dan firman yang ditaburkan semuanya boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan iman kita katakan amin. Shalom, silakan duduk. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pengajaran kita yaitu tentang Mesias. Kalau yang beberapa saat yang lalu kita sudah pernah bahas Mesias artinya apa? Juru? Nah, belum lama udah lupa. Mesias artinya apa? Mesias dalam bahasa Ibrani-nya tampilkan itu menggunakan kata Masiah. Artinya yang diurapi Tuhan. Jadi artinya bukan juru selamat Bapak Ibu. Salah satu tugas Mesias itu juru selamat. Tapi arti kata Mesias itu tidak pernah berarti juru selamat. Orang yang mengajar Mesias itu juru selamat, itu salah. Dalam bahasa aslinya Mesias ini menggunakan kata Masiah yang artinya orang yang diurapi Tuhan. Contohnya apa? Saul, saya sedikit refresh. Saul, raja Israel disebut Melek Hamasia, raja yang diurapi. Ini Saul loh, manusia biasa. Ada imam waktu itu yang diurapi untuk memimpin perjamuan kudus, untuk memimpin perjamuan dan ibadah. Kalau sekarang mungkin gembala ya. Dulu sebutannya imam yang tinggi atau Hakohen Hamasiah. Apa? Imam yang diurapi Tuhan. Dan banyak orang yang disebut diurapi Tuhan di dalam Alkitab itu disebut sebagai seorang Masiah. Jadi Masiah itu dalam bahasa aslinya itu selalu berarti orang yang diurapi Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Masiah apa artinya? Orang yang diurapi. Masiah artinya juru selamat. Nah, kemarin kita sempat bahas beberapa tugas Mesias. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ketika ada orang, kita kan menunggu nih Mesias datang untuk yang kedua kali atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, misal Bapak Ibu, ada orang yang mengaku sebagai seorang Mesias. Gimana Bapak Ibu tahu itu Tuhan Yesus yang asli apa bukan? Tuh, kalau dia bisa buat mujizat gimana? Keturunan Daud boleh, terus dia bisa buat mujizat, apalagi kalau ada keturunan Daud, terus dia bisa buat mujizat, Bapak Ibu percaya gak dia Mesias? Nah, terus gimana bedanya? Nah, hari ini kita akan belajar how do we differ
the real Messiah. Kayak gimana kita membedakan Mesias yang asli dan yang ngaku-ngaku Mesias untuk kedatangan yang kedua. Kita buka ayat pembuka kita, Lukas 17 ayat 24. Satu diakan tolong bantu baca ya. Lukas 17 ayat 24. Lukas 17 ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Yes. Ngerti maksudnya nggak Bapak Ibu? Gimana kita membedakan Tuhan Yesus datang yang kedua kali dengan orang yang mengaku sebagai Mesias? Berani aja ya. Nah, hari ini kita akan bahas, bukan cuma kilat Bapak Ibu. Oke, let's go. Yang pertama, PowerPoint. Jadi disebutkan Mesias ini anak Daud, Masiah bin David. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Perjanjian Baru selalu dikatakan Yesus anak Daud. Bahkan Bapak Ibu kalau baca kitab Matius, penulisnya pertama kali apa yang ditulis? Silsilah Tuhan Yesus, supaya semua tahu bahwa Tuhan Yesus ini keturunan Raja Daud. Jadi gak peduli orang itu bisa bikin mujizat apa, gak peduli orang itu bisa bangkitkan orang mati. Nanti kita akan bahas, karena ada orang yang mengaku sebagai Mesias, bisa bikin mujizat sana sini, tapi dia bukan keturunan Daud. So it's not Mesias. Gak peduli dia orang bisa bikin mujizat apa, selama bukan keturunan Daud, dia bukan Mesias. Nah, Alkitab yang menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus itu selalu menggambarkan Mesias ini sebagai seorang keturunan Daud. Next. Ya. Ada beberapa hal yang dipercayakan kepada Mesias untuk kedatangannya kedua kali. Yang pertama, tugas. Yang pertama kita pernah bahas di Masiah bin Joseph. Jadi di dalam, saya refresh lagi nih, kayaknya banyak yang lupa. Jadi karena tugas Mesias itu banyak, Bapak Ibu. Orang Israel, orang zaman ahli-ahli Taurat pada zaman dulu percaya bahwa Mesias itu sebenarnya harusnya dua orang. Karena yang satu disebut Masiah bin Yosef itu harus menerima malu, menerima hujatan dan lain sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu baca di Yesaya 53, saya pernah bahas, jadi korban penghapus dosa dan lain sebagainya. Lalu ada lagi Masiah bin David, yang dimana dia akan mengalami kemuliaan dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Nah, ini yang hari ini kita akan bahas, how we know that ini real Messiah atau bukan. Oke, yang pertama, ketika Mesias ini bin David ada, maka yang pertama cirinya seluruh bangsa akan mengabdi kepadanya. Daniel 7 ayat 14. Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ketika Mesias bin David datang lagi, atau yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, semua bangsa, gak ada lagi negara superpower, gak ada lagi kubu ABC, semua bangsa di seluruh muka bumi ini, rajanya nanti cuma satu. Siapa? Yesus, the Mesias. Jadi ketika Mesias bin David ini datang, satu muka bumi itu langsung mengabdi kepadanya. Yang kedua, nanti kita akan terus makin bahas. Dia tadi sudah dibahas, kekuasaannya kekal sampai selama-lamanya. Jadi yang harus diketahui bahwa ketika Mesias naik tahta, ini peraturan dari Allah ya, dari kitab Taurat, dari nubuatan yang sudah terjadi. Begitu dia naik tahta, dia tidak boleh turun tahta. Jadi kalau sekali ada yang ngaku Mesias,
lalu dia mati, dia apalah, dia ketangkep lah, atau dia apalah, sehingga akhirnya dia tidak menjabat lagi, berarti ini bukan Mesias. Karena sekali Mesias naik tata, ini perintah dari Allah langsung, dia harus memerintah sampai selama-lamanya. Jadi sekali naik tata sampai selama-lamanya. Nah, bayangkan gampang Bapak Ibu, Presiden di Indonesia berapa tahun? Habis 5 tahun diganti apa enggak? Kalau menang 2 periode boleh, tapi setelah itu boleh diganti enggak? Boleh, pemilu lagi kan? Kalau ada yang menang lain diganti enggak? Diganti. Nah, kalau Mesias sekali dia menjabat, udah enggak ada pemilu-pemilu lagi, udah enggak ada pergantian raja lagi, udah enggak ada keturunannya lagi. Sekali dia menjabat, dia harus terus memerintah sampai selama-lamanya. Jadi ini tugas-tugas yang diberikan Allah kepada Mesias. Next. Yes, ini yang juga penting. Ketika Mesias ben David ini ada, Yesaya 25 ayat 8. Kita akan semakin bahas. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ya, kembali ke PowerPoint. Next. Ya, ini diulang lagi. Jadi peneguhan Mesias ini bukan cuma dinubuatkan oleh satu nabi. Ada beberapa nabi di dalam Alkitab yang memberikan peneguhan. Istilahnya kalau dalam bahasa kekristenan sekarang itu peneguhan. Jadi lebih dari satu nabi yang menyatakan tugas Mesias itu ciri-cirinya seperti apa. Yang terakhir sama seperti tadi yang diucapkan oleh Daniel, Sakaria itu menubuatkan bahwa Mesias akan menguasai bumi dari ujung laut sampai ujung laut lainnya. Dan yang menarik adalah ketika Mesias ben David ini datang, dikatakan di Yesaya 25:8 yang baru kita baca bahwa tidak ada lagi maut. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Saya pernah bahas ini. Kalau tidak ada maut, tidak ada orang mati, adiasa kosong Bapak Ibu. Loh serius, Grand Heaven yang bagus itu kosong. Karena apa? Tidak ada lagi orang mati. Ini ketika Mesias ben David memerintah. Nah, yang menarik adalah waktu saya pelajari lagi semakin dalam, untuk membuat orang tidak ada yang mati, ini kan susah, betul gak? Jagai satu-satu. Gak oleh orang sing mati karena sakit. Rumah sakit ini masih kosong nanti. Serius, karena gak boleh ada orang mati karena sakit. Kalau ada yang mati, dia gagal jadi Mesias. Kalau ada orang makan bakso, gak oleh keselak. Boleh keselak mati, gagal. Karena tugas Mesias apa? Menghapus. Kembali ke PowerPoint next. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai Mesias, lalu adiasa masih ada, berarti itu bukan Mesias. Kalau ada yang mengaku sebagai Mesias, rumah sakit masih ada, then it is not Mesias. Ambilkan semua. Kemudian yang unik juga, Mesias akan membuat apa? Orang kecelakaan itu tidak ada Bapak Ibu. Karena apalagi nggak boleh ada yang mati. Bapak Ibu bayangkan, how is this possible? Bisa nggak dilakukan? Oh, tapi ini tugas Mesias. Tidak ada kecelakaan orang di jalan ketabrak truk, itu nggak ada lagi. Orang di tol, kecelakaan tidak ada, karena tidak ada yang mati. Bahkan perang pun tidak ada, karena kalau orang perang pasti ada yang mati. So this is how the future di bawah pemerintahan Mesias. Inilah yang disebut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan juga menariknya,
Kalau mati itu tidak boleh terjadi pada pemerintahan Mesias, maka juga tidak ada orang yang mati karena usia yang tua. Apakah kita akan tetap muda selamanya? Who knows? Apa nanti ketika Tuhan Yesus datang kita balik ke umur 20-an? Ya nggak ada yang tahu. Atau tetap kayak gini tapi stagnan terus. Jadi kasihan yang umur 50 ya 50 terus. Yang 30 ya 30 terus. No one knows. Tapi yang pasti apa? Tidak ada yang mati. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus tadi ngomong di ayat yang pertama di Lukas 7 yang tadi kita baca, seperti kilat memancar dari ujung langit sampai ujung langit yang satunya. Artinya apa? Kalau Mesias datang kedua kali, kita tidak perlu tanya dia Mesias atau bukan, karena semua tahu, pasti tahu. Tidak perlu lagi ada pertanyaan. Kenapa? Semua tatanan ini berubah. Semua tatanan peraturan hidup, hukum alam yang kita ketahui, ini semua berubah. Sebagai contoh, saya kasih gambaran. Bapak Ibu kalau lihat Bapak Presiden Prabowo, ada yang perlu tanya nggak dia presiden apa bukan? Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nonton debat ya, yang politik itu Indonesia Lawyer Club, debatnya Prabowo ini presiden apa bukan ya? Wah dikoblok-koblokin ngomong satu Indonesia Bapak Ibu. Semua orang tahu Prabowo apa? Presiden. Terus kepele, ngerti. Dan sama ketika Mesias nanti datang kedua kali, gak perlu Mesias itu ngaku. Semua orang langsung tahu dia itu Mesias. Kalau sampai ada orang yang ngaku sebagai Mesias datang kedua kali dan Bapak Ibu masih bertanya ini Mesias apa bukan, berarti dia bukan Mesias. Itu sebabnya jangan sampai Bapak Ibu disesatkan. Karena banyak sampai sekarang orang yang mengaku sebagai Mesias. Di mana-mana Bapak Ibu. Bahkan yang terbaru kemarin saya baca di Filipina, ada orang yang mengaku sebagai Mesias. Jumlahnya itu begitu luar biasa. Punya gedung sendiri Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa dia beneran bisa melakukan mujizat atau another cheap trick, saya juga nggak tahu. Tapi pengikutnya banyak dan dia mengaku sebagai Mesias. Tapi kenapa kita nggak percaya Tuhan Yesus bukan orang Filipina Bapak Ibu? Tuhan Yesus, pertama Mesias harus dari keturunan Daud, berarti orang Yahudi Bapak Ibu. Orang Israel asli. Kemudian kedua, Adiasa masih ada Bapak Ibu. Nanti Mesias Ben David memerintah, Adiasa kosong, rumah sakit kosong, apotek saya juga yakin tutup Bapak Ibu. Gak ada orang mati. Gak ada orang mati. That's how you know it's Mesias atau bukan. Sama seperti Bapak Ibu melihat seorang presiden. Prabowo perlu ngaku nggak aku ini loh presiden? Perlu nggak? KB orang udah tahu dia presiden. Begitu juga nanti Mesias datang kedua kali seperti kilat memancar dari ujung langit sampai ujung langit satunya. Satu dunia itu langsung tahu Mesias, ini Mesias yang datang kedua kali. Nah, yang menarik adalah selalu menjadi perdebatan Bapak Ibu bahwa Mesias ini sebenarnya Tuhan atau manusia. Nah, Mesias ini harusnya Tuhan apa manusia? Ayo kalau ditanya orang, Mesias itu kan Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus toh? Nah, pasti nanti ada yang nanya, harusnya manusia apa Tuhan? Manusia apa Tuhan? Kalau dia harus Tuhan, gimana Tuhan jadi keturunan Daud? So the only logical reason, Bapak Ibu, kita akan bahas next. Kita lihat tugasnya masing-masing. Ya, sini tadi singkat bahwa Mesias Ben David ketika dia datang memerintah, itu dia akan merubah hukum alam dan menggantinya dengan tatanan hukum alam yang baru. Artinya apa? Nggak ada orang mati, nggak ada kecelakaan, nggak ada perang. Nanti kita akan semakin bahas bahkan bahwa dikatakan ketika
Mesias Ben David memerintah, itu senjata perang, itu tidak ada. Bapak Ibu bisa bayangkan how the world's gonna be changed. Gimana dunia ini berubah. Next. Yang pertama, kalau keturunan Daud kira-kira harus manusia atau Tuhan? Jawabannya manusia. Yang kedua, kekuasaan yang kekal. Berarti kalau kekuasaan ini harus kekal, harus Tuhan apa harus manusia? Sekali dia memerintah, tidak boleh dia turun. Bapak Ibu, kerajaan ini datang silih berganti. Bapak Ibu kalau lihat dalam perjanjian lama, dulu the super power is Persia, Bapak Ibu. Kemudian diganti oleh siapa? Babel dulu. Waktu Israel kalau dianggap itu Babel berkuasa, terus diganti jadi Persia. Persia diganti, kemudian ada Romawi. Habis Romawi ada Eropa. Habis Eropa ada Amerika, superpower. Lihat Bapak Ibu bagaimana kerajaan ini datang dan silih berganti. Tapi kerajaan Mesias sekali dia memerintah tidak akan berganti selama-lamanya. Ini harus manusia atau Tuhan kira-kira? Jawabannya harus Tuhan. Next. Ya, dikatakan juga Mesias harus menguasai seluruh bumi. Bapak Ibu saya tanya, menguasai seluruh bumi itu gampang atau susah? Bapak Ibu lihat, gak usah jauh-jauh. Menguasai yang Israel ke Gaza Strip itu aja sampai sekarang masih perang. Rusia, Ukraina masih perang. Gimana caranya semua bangsa itu langsung mengabdi kepada Mesias? Manusia atau Tuhan? Tuhan. Harus Tuhan. Next. Harus Tuhan. Karena ini impossible dilakukan seorang manusia. Ya, ada yang menganggap itu bisa manusia kalau dalam Torahnya orang Yahudi percaya bahwa yang bisa memerintah selamanya ini Mesias, manusia. Tapi saya nggak percaya. Saya merasa ini harus seorang Tuhan. Next. Damai sejahtera ada di seluruh muka bumi, tidak ada senjata perang. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nggak ngomong ke Prabowo, Pak Prabowo besok tank sama pesawat tempur kita tolong semua dibuang karena kita nggak akan perang. Ada yang bisa ngomong gitu? Apalagi pemerintah US yang nuklirnya segitu banyak Bapak Ibu. Siapa yang bisa ngomong ke Donald Trump? Pak Trump, tolong semua pesawat tempur ini nuklir semua dibuang karena tidak akan ada lagi perang. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang akan dilakukan Mesias. That's how the world's gonna change. Harus manusia apa harus Tuhan? Next. Dan yang menghapus kematian atau maut, tidak ada lagi apotek, tidak ada lagi rumah sakit, tidak ada adiasa, tidak ada orang kecelakaan, tidak ada orang berusia tua meninggal, macam-macam. Yang bisa menghapus maut manusia atau Tuhan? Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada satu nubuatan yang mau kita baca. Mesias itu dikatakan, kalau Bapak Ibu baca Daniel 9 ayat 24, bahasa aslinya kita buka dulu, itu Maha Kudus. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nanti kita akan bahas ini di akhir khotbah karena ini memberikan gambaran waktu kapan Mesias itu datang Bapak Ibu. Jadi kalau lewat dari window atau time frame ini, maka dia datangnya setelah waktu ini, maka dia ini bukan Mesias. Nah, yang menarik yang saya mau bahas adalah dikatakan dalam jangka waktu ini akan datang seorang yang Maha Kudus. Bapak
dalam bahasa aslinya, ini bukan Maha Kudus, dikatakan Kodes Kadosim. Kodes Kadosim. Artinya apa? Yang paling kudus dari semua yang kudus. Bapak Ibu bayangkan. Kalau sudah dikasih titel Mesias itu harus Kodes Kadosim. Bahasa Ibraninya ya, Kodes Kadosim, bukan Maha Kudus artinya. Artinya yang paling kudus dari semua yang kudus. Kira-kira manusia atau Tuhan? Tuhan. Itu sebabnya saya percaya bahwa Mesias ini harus punya sifat ilahi. Karena kalau kita sebagai manusia, nggak mungkin kita bisa mendapatkan gelar Bapak Ibu. Kodes Kadosim. Yang paling kudus dari semua yang kudus. Berarti kalau istilahnya bahasa gampangnya, kalau saya nggak tahu ya tingkatan di surga bagaimana. Saya nggak berani ngomong karena saya belum pernah ke surga Bapak Ibu, dan nggak ada yang pernah ke surga terus balik lagi ke sini ngajar. Tapi kalau dikatakan yang paling kudus dari semua yang kudus, berarti ambil contoh lah secara logika, malaikat kan bisa dibilang kudus, ya kan? Berarti ini lebih kudus lagi dari seorang malaikat. Logikanya seperti itu. Kodes Kadosim. Jadi bukan yang maha kudus, tapi yang paling kudus dari semua yang kudus. Jawabannya ini pasti harus seorang Tuhan. Jadi saya tanya, Mesias ini harusnya Tuhan apa manusia? Mesias ini harusnya Tuhan apa manusia? Kalau Tuhan, gimana dia jadi keturunan Daud? Nah, jadi manusia apa Tuhan nih? Kalau ditanya bisa jawab nggak? Bapak Ibu, saya belajar ini Bapak Ibu. The reason I'm learning Hebrew, salah satu alasan saya belajar Ibrani, karena saya mau ngerti dulu Mesias itu. Sampai saya belajar, alasan saya baca Ibrani itu kenapa? Karena saya ingin tahu Tuhan Yesus ini Mesias yang benar apa enggak. Dan semakin saya baca, the more I know, the more I'm sure selain Tuhan Yesus nggak ada Mesias yang lain. Hari ini kita akan semakin belajar. Nah, kalau ini harus Tuhan, tapi dia juga harus keturunan Daud, berarti Mesias ini harus campur Bapak Ibu. Ada manusianya, ada Tuhannya. Makanya dikatakan Mesias, kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Perjanjian Baru, beberapa kali Tuhan Yesus itu disebut sebagai apa? Anak manusia. Itu salah satu gelar yang diberikan Allah kepada Mesias itu dari kitab Daniel. Saya nggak akan refresh itu karena itu cukup panjang. Bapak Ibu ingat aja, pokoknya dalam nubuatan Daniel, Allah itu memberikan sebutan Mesias itu sebagai anak manusia. Jadi bukan berarti dia ini manusia 100%. Ya. Nah, karena dia seorang harus ada manusia dan Tuhan, pertanyaannya Bapak Ibu, pernah enggak kejadian di dalam Alkitab Tuhan jadi manusia sebelum Tuhan Yesus? Pernah enggak? Pertanyaannya, pernah enggak Bapak Ibu baca dalam Alkitab Allah jadi manusia sebelum Tuhan Yesus? Ada atau enggak? Oh, ada apa enggak? Inilah kenapa orang jarang yang mengajar. Ada Bapak Ibu. Sebelum Tuhan Yesus datang turun sebagai manusia, Allah itu sudah mendahului datang ke bumi. Gak percaya? Gak percaya? Kita baca Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Kemudian Tuhan menempatkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang
berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Yes. Buka ayatnya, mungkin ada yang belum tahu, kita baca perikopnya sebentar. Ayat yang ketiga, tampilkan. Lanjut. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Yes, long story short, saya ceritakan, pokoknya Daud melihat 3 orang. Abraham melihat 3 orang. So pertanyaannya, siapakah ketiga orang ini, Bapak Ibu? Dalam bahasa ini ya, ini bukan penglihatan Bapak Ibu. Ini beneran dia ketemu. Bahkan Bapak Ibu baca, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, duduklah beristirahat di bawah. Oh, penglihatan apa bukan? Beneran kedatangan orang Bapak Ibu. Nah, siapa? Kembali ke PowerPoint. Dalam bahasa aslinya, yes. Vayere elaf Yahweh be'elef. Be'elone mamre vehu Yosef. Dikatakan bukan Tuhan, tapi namanya langsung disebut. Siapa? Yang datang, Yahweh. Kalau sudah disebut namanya, Bapak Ibu, siapa yang datang berarti? Allah sendiri. Kalau Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani-nya bukan Yahweh, tapi Yehoshua. Makanya dikatakan Yeshua Hamasiah, bahasa Ibrani-nya. Kalau yang merujuk kata ini nama yang sangat sakral. Kalau orang Ibrani itu nggak berani menyebut kata Yahweh. Saya juga bukan orang yang sempurna Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau dalam pengajaran ini saya mengganti dengan kata Adonai, karena dalam kebiasaan bahasa Yahudi ketika nama ini diucapkan itu nggak boleh sembarangan. Jadi diganti dengan kata Adonai atau artinya Tuanku. Nah, jadi kalau sudah namanya ditulis, yang datang siapa? Allah. Berarti sebelum Tuhan Yesus mengambil wujud seorang manusia, pernah kejadian nggak Allah turun ke muka bumi? Pernah, di Kejadian 18. Perikopnya Bapak Ibu baca sampai habis. Bahkan ayat 10 sampai 13. Ayat 10 baca. Ayat ke-10. Itu Bapak Ibu baca di perikopnya. Ya. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, Ini cukup. Ini salah satu ayat yang menarik karena let me open di Ibrani benar 10. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Nah, ayat 13 ini yang menarik Bapak Ibu. Tampilkan. Nggak usah dibaca. Tertawalah. Kemudian Sarah tertawa, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, kenapa Sarah tertawa? Ini masih dalam satu perikop ya. Tadi kan Abraham melihat 3 orang datang, ya kan? Kemudian setelah dijamu, kemudian Allah berfirman.
Nah, yang menarik adalah dalam bahasa aslinya bukan berfirman Tuhan dikatakan Vayomer Yahweh El Abraham Lama Sehaka Sarah, atau artinya kenapa, atau istilahnya dalam bahasa Indonesianya Yahweh berkata kenapa Sarah itu tertawa. Ini ketika peristiwa ini terjadi. Yang ngomong siapa? Allah. Jadi di sini dia bahasa Ibrani itu dijelaskan bahwa yang ngomong ini Vayomer Adonai, atau nama Allah kita Vayomer Adonai El Abraham Lama Sehaka Sarah. Kenapa Sarah itu ketawa? Vayomer Adonai. Jadi yang ngomong itu Allah langsung. Jadi ditanya ketika ini datang, siapa yang datang? Allah. Yang ngomong siapa? Allah. Bisa nggak Allah jadi manusia? Yang ngomong nggak bisa, harus baca ayat ini. Karena tahu udah pernah terjadi. So for God nothing is impossible. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Kan banyak yang berdebat gimana caranya Tuhan yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Tapi kita udah melihat contohnya pada kejadian Abraham. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi sebelum Tuhan, makanya Tuhan Yesus kan ngomong apa? Aku bekerja bukan aku yang bekerja sendiri, tapi aku melihat Bapakku bekerja, maka aku melakukan apa yang dilakukan oleh Bapakku. Dan Tuhan sudah melihat bahwa Bapa telah pernah bertemu dengan Abraham. Ini manusia atau bukan? Ketika ketemu dengan Abraham, mengambil wujud seorang, mungkin nggak bagi Tuhan? For God, nothing is impossible. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi kalau ditanya apakah mungkin Tuhan jadi seorang manusia, possible, udah pernah kejadian. Bapak Ibu tahu nggak? Salah satu kenapa orang Yahudi nggak percaya Tuhan Yesus pakai Mesias, karena mereka nggak percaya Tuhan itu bisa jadi seorang manusia. Tapi faktanya udah pernah kejadian, Bapak Ibu. Mereka beranggapan bahwa ini 3 orang malaikat, tapi dalam firman-Nya ditulis, namanya udah ditulis. Kalau ini 3 orang malaikat, masa ada yang, dan Bapak Ibu bahkan baca sampai kelanjutannya ya. Setelah ayat ini, yang lanjut ke Sodom dan Gomora untuk menghukum, itu cuma 2 orang. Jadi dari 3 orang, yang lanjut menghukum Sodom dan Gomora itu cuma 2 orang. Satunya siapa? Kenapa kok tinggal? Ya karena itu bosnya. Kan gampang secara logika, kalau Bapak Ibu punya pegawai, pasti yang disuruh staffnya dong. Masa bosnya yang ngerjain sendiri? Nah itu Bapak Ibu nanti baca ya. Ini banyak orang nggak sadar bahwa nanti Bapak Ibu baca perikop ini sampai penghukuman Sodom dan Gomora. Setelah ini yang jalan lanjut ke Sodom dan Gomora itu cuma 2 orang. Jadi dari 3 cuma jadi 2 orang. So that's why saya cukup yakin bahwa yang bertemu dengan Abraham ini Allah sendiri. Kembali ke PowerPoint. Next. Nah, Bapak Ibu, dalam beberapa case ada banyak orang yang mengaku sebagai Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Ini contohnya Sai Baba, ya, saya pernah bahas ini. Dia ini dari India. Saya nggak tahu mujizatnya benar apa enggak, tapi begitu banyak orang sakit itu disembuhkan. Bahkan orang lihat fotonya Bapak Ibu itu bisa sembuh. Banyak kesaksian yang luar biasa. Bahkan ada rumor dia membangkitkan orang mati, Bapak Ibu. Dan pengikutnya luar biasa besar. Satu hari itu sampai 100.000 orang itu bisa datang ke kuilnya. Tapi dia sudah mati, Bapak Ibu. Tapi mujizatnya luar biasa. Bahkan saya nggak tahu, biasanya pernah dilakukan investigasi, atau saya pernah nonton, saya rada lupa, atau ini benar apa enggak rumornya, dilakukan investigasi oleh seorang wartawan Amerika sana. Mereka juga tidak bisa menjelaskan mujizat ini apa, istilahnya mujizatnya memang nggak terbantahkan. Tapi pertanyaannya, apakah dia seorang Mesias yang harus kita percaya? Mujizatnya benar. Itu dia, karena kita sudah belajar. Jadi kalau ada orang yang bisa buat mujizat, itu bukan tolak ukur dia Mesias yang benar. Ketika Mesias
Ben David datang, tidak ada orang mati, dia harus memerintah selama-lamanya, dia harus yang paling kudus dari semua yang kudus dan segala macamnya. Dan kita udah nggak perlu bertanya lagi, ini Mesias atau bukan. Semua orang tahu ketika Mesias itu datang. Next. Ya, ini ada yang lokalan Bapak Ibu, saya cari contoh yang lokalan. Namanya Gus Jari, ya, mengaku sebagai Nabi Isa yang datang kembali dari Jember. Kalau tadi kan internasional, kita ambil contoh lokal Bapak Ibu. Lokal juga ada ternyata. Akhirnya apa? Next. Ya, seorang pria dari Jombang mengaku sebagai Nabi Isa. Next. Oh ya, ada lagi lokalan Nabi Isa dari Bangkalan, Bapak Ibu. Percaya nggak? Bukannya kamu yakin kan? Nah, next. Nah, mengaku Nabi Isa warga Bangkalan diamankan polisi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Mesias datang kedua kali, Mesias David ini memerintah, bahkan polisi pun nggak bakal tanya. Semua otomatis ikut dia. Nggak ada lagi yang sakit, nggak ada lagi yang mati, nggak ada lagi kecelakaan. It's a whole new world. Peraturan yang berbeda, hukum alam yang berbeda. Kalau sampai ada pertanyaan ini Mesias atau bukan, maka ini bukan Mesias. Next. Makanya yang terbaru, wah ini secara rambut udah mirip, gondrong-gondrong dikit Bapak Ibu. Tapi sebenarnya pada zaman dulu yang gambar Tuhan Yesus yang benar itu rambutnya nggak boleh panjang Bapak Ibu. Karena bagi orang Yahudi zaman dulu, kalau orang laki rambutnya panjang itu sebuah kehinaan. Jadi gambar Tuhan Yesus yang benar itu harusnya seperti rambut laki-laki zaman sekarang, cepat. Nah, kalau gondrong itu karena digambarkan oleh Eropa, gereja-gereja Katolik lah pada zaman Eropa dulu. Makanya ketika orang ini mengaku, rambutnya gondrong, mukanya senyum-senyum, banyak yang percaya Bapak Ibu. Ini di Australia, tahun 2000, masih baru ini, baru couple years ago, mungkin 3-4 tahun yang lalu, dia mengaku sebagai Tuhan Yesus yang datang kedua kali, dan jemaatnya cukup banyak. Tapi apakah dia Mesias? No. Kalau Mesias yang datang kedua kali, kita nggak perlu tanya dia itu Mesias apa bukan. Kita langsung tahu kenapa ada orang mati Bapak Ibu. Yes, next. So Mesias Ben David itu begitu global dan besar. Jadi tidak bakal ada lagi yang berdebat ini Mesias atau bukan. That's how you different the real Messiah dan bukan. Itu cara Bapak Ibu membedakan ini Mesias yang asli apa bukan. Karena skalanya begitu global besar. Tidak ada perang, tidak ada senjata perang, tidak ada orang mati, tidak ada orang sakit. Apotek tutup, Adiasa kosong, rumah sakit kosong, perang tidak ada. Itu Mesias. Makanya selama ini belum terjadi, kalau ada orang ngaku sebagai Mesias, kita cuma bisa ketawa Bapak Ibu. Kayak tadi, sopo kok, bisa ngomong mati. Mesias itu begitu besar dan global sekali. Nah, yang berikutnya next. Jadi Mesias itu harus ada manusianya, harus ada Tuhannya. Harus keturunan Daud, kemudian harus ada keilahiannya. Dia harus yang kudus dari semua yang kudus, hapus kematian dan lain sebagainya. Jadi inilah mix Mesias yang benar. Campuran Mesias yang benar, jadi nggak bisa 100% Tuhan toh, tapi harus ada manusianya. Kenapa? Karena dikatakan kau percaya baru supaya karena Tuhan kita Tuhan yang mengetahui kelemahan kita karena Dia sudah pernah menjadi seorang manusia. Nah, semakin saya belajar, semakin saya yakin Mesias itu Tuhan. Nah, itu mengenai yang akan datang Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengaku kedua kali, maka kita tahu itu bukan Mesias selama Adiasa, rumah sakit, apotek masih ada, bukan Mesias. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kita tahu Mesias yang benar itu datangnya kapan? Yang pertama, ada yang tahu? Sepanjang sejarah, ada banyak orang mengaku sebagai Mesias selain Tuhan Yesus.
Bapak Ibu kok percaya Tuhan Yesus itu Mesias? Ayo, diajari ya Bapak Ibu. Ajari makanya Bapak Ibu. Bukti ilmiahnya sekarang. Satu kan dia harus keturunan Daud pasti, kemudian harus naik apa? Ferrari, naik Ferrari, naik Mercy, naik keledai. Kita pernah bahas ini jam lama. Yang ketiga harus menjadi asyam atau korban menghapus dosa. Nah ada satu lagi nubuatan yang menarik Bapak Ibu, yang menjelaskan kapan Mesias itu harus datang. Dan itu cuma ada di kitab Daniel. Ini ayat penutup kita. Kita baca dulu dalam Daniel 9. Ayat 24 sampai 26. Ini jendela nubuat jendela kedatangan Mesias. Kita baca. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas pengusahamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Yes. Oke, banyak orang yang nggak mengerti ini karena nggak pernah diajar. Kembali ke ayat 24. Pertama, 70 kali 7 masa. Itu berapa tahun, Bapak? 990 tahun. Berapa? 490 tahun. Yes. 70 kali 7 masa. Itu 490 tahun. Jadi dari Daniel bernubuat itu dihitung 490 tahun. Zaman dulu, balik ya, kalender orang Yahudi itu 360 hari. Ingat Bapak? Kalender orang Yahudi berapa? 360 hari. Kalender kita sekarang berapa hari? 365. Maka kalau kita mau ngitung, dikatakan 490 dikali berapa yang benar? 360. Jadi Daniel menubuatkan 490 tahun. Itu Israel harus mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan dan lain sebagainya. Istilahnya untuk menebus kesalahan Israel yang lama. Bapak itu kalau baca raja-raja itu kan Israel menyembah berhala lah, macam-macam lah. Akhirnya Tuhan marah kan dimurkai. Nah, ini dinubuatkan oleh Daniel bahwa 490 tahun itu Israel akan istilahnya ada penderitaannya. Nah, kemudian dalam masa 490 tahun ini, berikutnya ayat 25. Nah, ini yang penting. Dalam masa 490 tahun ini, maka ketahuilah pada dari firman itu keluar sampai Yerusalem dibangun kembali, akan kedatangan seorang yang diurapi. Kapan? Dibaca coba, kapan? Dalam bahasa aslinya, Magid Masiah, pangeran yang diurapi. Kapan pangeran yang diurapi ini datang? Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7. Ayo bingung toh? Berarti kapan?
Nah, 490 kan globalnya, timeline-nya ini 490. Di tengah-tengah 490 ada yang datang nih, Nagib Masyah atau pangeran yang diurapi. Jadi dalam waktu nubuatan 490 di tengah-tengah 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa itu kedatangan Nagib Masyah, pangeran yang diurapi. Berarti berapa tahun? Berapa? Loh, kan biar tahu bahwa Mesias itu datangnya harus spesifik di timeline ini. Berarti kan gambarnya oke, PowerPoint. Next PowerPoint. Ayat 25, 7 tambah 62 masa. Berarti berapa? 69 dikali 7. Ketemu berapa? 483 tahun. Jadi artinya apa? Mesias harus datang 483 tahun setelah Daniel ini mengucapkan nubuatan ini. 483 tahun setelah setelah Daniel mengucapkan nubuatan ini. Dan harus setelah pembangunan bait suci ini dimulai. Kembali ke PowerPoint. Kembali ke ayatnya. Daniel 9 dan 2. Nah, Yerusalem akan dibangun dan dipulihkan kembali. Jadi setelah Yerusalem dibangun dan dipulihkan kembali, itu akan kedatangan Mesias. Time frame-nya berapa? 483 tahun. Bapak Ibu tahu Yerusalem dibangun kembali itu kapan? Hah? Nanti Bapak Ibu baca di rumah Esra pasal 7. Esra pasal 7 ayat 1 bukan. Nanti Bapak Ibu baca. Kita hang with me karena ini hitung-hitungan sedikit detail, tapi supaya Bapak Ibu itu mengerti bahwa selain Tuhan Yesus itu tidak ada yang lain. Ya, Esra 7 perikop ini Bapak Ibu nanti baca di rumah. Ini dimulainya pembangunan Yerusalem sesuai nubuatannya siapa? Daniel. Ya, tadi Daniel ngomong apa? Yerusalem akan dibangun. Kan Yerusalem udah dihancurin nih waktu perang, kan kalah perang. Kemudian orang Israel kan diangkut, ya kan? Nah, kemudian Daniel itu menubuatkan Yerusalem akan dibangun ulang, terus kedatangan Nagib Masyah, pangeran yang diurapi. Nah, dan ini sudah terjadi, ya kan? Yerusalem sudah dibangun. Kemudian ketika Tuhan Yesus dibaptis, diurapi, dan disalibkan, itu terjadinya persis setelah Yerusalem selesai dibangun dan 483 tahun dari nubuatan Daniel. Yaitu tepatnya kurang lebih 32 sampai 33 tahun Masehi. Pas 483 tahun setelah nubuatan Daniel ini keluar. Ayat 25-nya tadi tampilkan. Jadi Yerusalem mulai dibangun, kedatangan pangeran yang diurapi. The only person in history, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam sejarah, banyak yang mengaku Mesias. Tapi yang timeline jendelanya sesuai dengan nubuatan Daniel. Itu cuma Tuhan Yesus. Bapak Ibu nanti kalau nggak percaya, hitungan manual Bapak Ibu. Karena ini udah dihitung manual, 483 tahun. Itu Tuhan Yesus datang, dibaptis, dan disalibkan antara 32 sampai 33 tahun masih. Jadi kalau ditanya apakah kenapa kita nggak percaya yang lain, dan selain waktu ini, yang keturunan Daud siapa? Tuhan Yesus. Yang harus naik keledai sudah menggenapi siapa? Tuhan Yesus. Yang sudah menjadi korban penebus salah, penebus dosa, asyam, Tuhan Yesus. Yang jendela kedatangannya persis seperti nubuatan Daniel, siapa? Tuhan Yesus. Itu sebabnya sampai detik ini saya ngomong, semakin saya belajar Ibrani, semakin saya baca Torah, semakin saya yakin tidak ada Mesias lain selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya, yang bertugas berjamaah itu sebelum maju ke depan sekalian kita berdoa.
Tadi bukan dia. Kata orang bilang nanti perasaan lah. Bapak Ibu, the reason saya mengajar tentang Mesias ini supaya Bapak Ibu semakin yakin dan percaya selain Tuhan Yesus tidak ada Mesias yang lain. Dan ini akar yang membedakan kita dengan yang lainnya, bahwa kita percaya baik secara kitab Torah, secara nubuatan, secara tugas yang diberikan Allah, tidak ada lagi Mesias yang lain selain Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini hamba diberi kemurahan untuk mengajar jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang mengajar jemaat-Mu ini Tuhan, biarlah boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan biarlah jemaat-Mu ini semua semakin mengetahui, termasuk di akhir Gembala-Mu, bahwa selain Engkau Tuhan Yesus tidak ada Mesias yang lain. Hanya Engkau yang diurapi Allah Tuhan, dan hamba percaya biarlah firman yang telah ditaburkan boleh tertanam, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda, dan biarlah firman ini tidak akan terlupakan oleh mereka, dan mereka boleh semakin tahu hanya Engkaulah satu-satunya Mesias ya Tuhan Yesus. Dan hamba percaya juga bahwa sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Hamba percaya baik bagi yang melayani maupun yang dilayani, Kau yang menguduskan dan menyucikan kami, supaya kami layak menerima perjamuan kudus-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada semua jemaat yang siap menerima perjamuan kudus dan telah diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini bersama-sama. Saya mengundang bagian pelatih lain, lalu bersama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, Tuhan Allah, mulia nama-Mu, mulia Mari jemaatku yang terkasih, angkat roti ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan peringatan akan tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita, dan merupakan tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang terkasih, angkat anggur ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Bukankah cawan ini adalah bukti perjanjian baru kita dan bukti persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari letakkan anggurmu, angkat kedua tanganmu.
Mari kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus, Mesias yang benar, the only Mesias yang bisa berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Shalom Maria, 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 Shalom Maria, 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 Shalom Maria. bersama-sama kembali, Engkaulah kekuatanku. Kau hapuskanlah dosaku,
segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat harus Kau pulihku, Engkaulah segalanya. Katakan lagi, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Cuma saja menyanyikan, katakan Engkau permata yang indah. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Lahan segala cuma menyanyikan. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus, Yesus domba Allah, mulia namamu. Sekali lagi kita serukan. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia Ya Tuhanku Yesus, hamba berdoa percaya dan mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhanku Yesus. Dan terpuji-puji Engkau ya Allah Bapakku, terpuji-pujilah Engkau ya Allah Roh Kudus. Hamba berdoa biarlah melalui perjamuan kudus ini yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Dan hamba percaya bagi yang mempunyai masalah atau berbeban berat, hamba percaya bagi Tuhanku Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Dan hamba juga berdoa bagi yang mempunyai segala macam penyakit Tuhan, hamba percaya biarlah kuasa Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh semakin menjadi satu di dalam-Mu, biarlah kami boleh tinggal di dalam Engkau dan Engkau boleh tinggal di dalam kami, sama seperti Engkau ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang telah diberkati perjamuan kudus ini dengan iman kita katakan. Silakan.